A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, sahabat sekalian. Baik, kita akan langsung masuk ya kepada materi hari ini. Jadi kita belajar cara bertasbih dari syiar haji begitu. Di Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan 2 ya. Dan seterusnya kalau teman-teman baca nanti gitu ya. Ada tafsirnya juga yang bisa dilihat begitu ya. Tapi Al-Quran begitu. Kadang-kadang dalam kita membaca, kita mohon dulu kan kepada Allah dari godaan syaitan, dan kita memang butuh panduan gitu. Nah, ketika kita masuk membaca ayat-ayat Allah, di balik kalimat itu kemudian muncul pemahaman gitu ya, yang kadang pemahaman itu di luar kalimat gitu. Jadi kalau Al-Quran itu karena rahasia Allah, yang membukanya itu hati yang membutuhkan. Jadi hati yang membutuhkan. Jadi kalau yang tertulis di mushaf itu tersurat begitu ya. Semua orang bisa baca kan yang tersurat kan. Tapi ketika ada orang yang hatinya lebih membutuhkan dan mohon kepada Allah, yang tersiratnya yang ditangkap begitu ya. Ya tentu dengan izin Allah ya. Bukan kemudian dikasih ilham baca Al-Quran oleh syaitan dan hawa nafsu. Makanya berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Quran, seringkali kita kan membaca Al-Quran dalam setiap keadaan ya. Kadang ketika keadaannya lagi lemah, lagi marah, lagi bingung, kita kan mencari obat. Ya, tapi kemudian kita baca Al-Quran, si hawa nafsunya ikut gitu, sehingga penafsirannya disesuaikan dengan kebutuhannya hawa nafsu. Apalagi kalau sedang rame sama orang lain, yang sana pakai dalil, yang sini pakai dalil gitu kan. Padahal ketika bertikai, lagi ribut, dua-duanya pamer dalil begitu, dua-duanya sudah masuk kepada ketidaktakwaan. Karena Al-Quran bukan digunakan untuk berdebat, gitu kan. Tapi untuk merahmati. Nah, jadi begitu, sahabat-sahabat, kita nanti coba lihat, begitu ya. Tapi mudah-mudahan semua bisa akses Al-Quran sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan betapa tadi ya, sungguh-sungguh dan keras ia ingin membersihkan diri dari hal-hal yang tidak hak gitu. Makanya kan tidak dapat menyentuhnya kecuali Al-Mutahharun. Al-Mutahharun adalah orang yang Allah bersihkan. Ya, Allah bersihkan ya karena orang itu ingin bersih. Orang itu ingin mendekat ya, selalu masih terkotori saja dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Kalau kata orang Sunda, pepesan kosong gitu ya. Banyak urusan yang rame dengan manusia khususnya, yang membuat hati kita semakin kotor, dan kita lupa bahwa semua itu Allah izinkan, Allah yang uji gitu kan ya. Tiba-tiba ajal, ya sudah ya, dengan hati yang kotor, penuh dendam, penuh dengki, marah ke orang, merasa hari ini nasibnya itu karena si A, si B, si C begitulah ya, menyalahkan orang lain. Padahal mana ada manusia yang bisa mendesain takdir ya, setan pun tidak bisa. Yang ada juga merusak gitu. Takdir dari Allah, mereka merusak gitu. Dengan takdir yang Allah berikan itu, kalau dia bersyukur, dikasih jalur yang semakin baik gitu. Bahkan di balik takdir yang namanya musibah pun, banyak pengajaran ya. Karena itu sentilan menegur kita ketika kita salah, ketika kita alfa, lalai gitu ya, lupa. Tapi kemudian jika menerimanya dengan sabar, dengan sholat, nanti Allah ajari ya kenapa
salahnya di mana dan kenapa takdir itu hadir ya sebagai pembersih. Tapi kan kalau ditimpa musibah, orang kan nyalahin orang lain, orang marah gitu ya. Jadi dari musibah terus bertambah makin kotor hatinya. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini kita lihat di slide pembuka. Ini di tafsir beberapa ulama salaf, ulama terdahulu mengatakan bahwa selama engkau memperlakukan orang yang zolim terhadapmu sesuai dengan ketentuan Allah dalam tiap-tiap urusan, dan engkau pun berlaku adil terhadapnya, maka akan tegaklah langit dan bumi. Jadi kita sering dengar ya, bahkan dalam kajian Rabu kita sering konsultasi kan ya, saling sharing bahwa problem kita di dunia itu ya tadi, kalau hidup di dunia tenang, nggak ada yang nyakiti, itu rasanya nggak sah lah gitu ya. Kecuali dia bertapa di gunung ya. Selama orang berinteraksi dengan orang lain, pasti ada saja gitu ya, saling singgungan, saling gesekan. Ada ketidaksengajaan, ada yang disengaja gitu. Ada yang memang mancing-mancing juga gitu kan. Ya, yang harus bersikap lebih baik yang lebih paham. Yang harus bersikap lebih baik yang lebih beriman dan yang lebih bertakwa. Kita tidak bisa mengharapkan orang yang mungkin keimanannya di bawah kita, kesadarannya di bawah kita, untuk bisa memahami kita, gitu. Justru kita yang harus melawan diri sendiri, ya, agar kemudian bisa menghadapi setiap situasi sesuai yang Allah kehendaki, agar Allah ridho. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini di hadis riwayat Bukhari. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim atau yang dizolimi. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, kami paham menolong orang yang dizolimi, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Kemudian beliau bersabda, hentikan ia dengan memegang tangannya. Nah, jadi di sini ada kaidah yang jelas begitu ya. Kita harus menolong sesama mukmin gitu ya. Tapi tentu tadi ada yang menzolimi, ada yang dizolimi. Bagi yang dizolimi kita paham cara menolongnya. Tapi yang menzolimi itu adalah dengan kita menahan tangannya, ya, mencegah dia dari melakukan hal tersebut. Ya tentu kita tidak memandang langsung menjudge bahwa dia buruk, tapi ya namanya manusia, bahkan kita sendiri pun seringkali lalai ya, dan kemudian terjatuh, ya. Kalah dengan ujian, kalah dengan hawa nafsu. Gitu. Baik, kita lanjut. Jadi hadisnya adalah tadi, menolong saudara yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi ya. Yang menzolimi ya itu dibantu dengan dihentikan ia dengan memegang tangannya begitu kan ya. Nah, kemudian kita akan lanjut, ada sebuah hadis lagi dari Imam At-Tirmizi, Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Seorang mukmin yang bergaul atau yukholitu gitu ya, di tengah manusia lainnya dan bersabar terhadap perlakuan menyakitkan dari mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah manusia lainnya dan tidak bersabar terhadap yang menyakitkan dari mereka. Jadi kalimat yang digunakan dalam hadis ini kholato ya, itu juga ada di Al-Quran dalam kisah Nabi Daud begitu ya. Kurang lebih ayatnya berbunyi, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang bercampur itu saling menyakiti satu dan lainnya, saling menzolimi, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan sesungguhnya amat sedikitlah mereka itu. Gitu. Nah, biasa diterjemahkan sesungguhnya orang-orang yang berserikat begitu ya, tapi kalimatnya itu khas ya. Kholato itu agak berbeda dengan berserikat. Kalau berserikat biasanya terkait dengan perserikatan harta begitu ya, tenaga ya, kerjasama ya.
Tapi kholato itu bercampur. Jadi bercampur itu dalam semua level muamalahnya. Mau dia suami istri, semua yang bercampur, suami istri, adik kakak, orang tua dan anak, ya, berkumpul dengan teman, ya, dengan tetangga, pokoknya semua interaksi yang mengharuskan kita untuk tadi ya, berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, itu semuanya sebagian besar mereka satu dan lain saling menzolimi, ya. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi udah ada ayatnya gitu. Ya karena tadi ya manusia kan berbeda-beda. Kadang-kadang si A dengan si B itu bisa saja tujuannya dua-duanya baik, tapi budayanya berbeda, cara untuk menyelesaikan masalahnya berbeda, sehingga terjadi clash. Atau tadi dua-duanya ingin berbuat baik, tapi pemahamannya berbeda, begitu kan ya? Atau salah satunya memang ingin berbuat baik, yang salah satunya marah, iri, dengki, bisa juga begitu. Gitu. Jadi macam-macam lah ya, faktornya macam-macam. Nah, tapi dalam hadis ini dikatakan bahwa tadi ya mukmin yang bergaul ya, yang bercampur dengan manusia lain dan bersabar terhadap perlakuan yang menyakitkan, itu lebih baik ya dibanding yang menyembunyi sendiri, nggak mau ketemu orang, takut disakiti, atau sama dengan orang yang punya trauma terhadap kehidupan. Ya kan? Misalkan pernah berbisnis, gagal, nggak mau bisnis lagi, ya kan? Atau pernah menikah, gagal, nggak mau nikah lagi. Padahal kan semua juga proses ya. Belum tentu, ya dunia mah seperti itu gitu ya. Bisa jadi kita banyak mengalami kegagalan, tapi bukan berarti kemudian kita putus asa, kemudian menyerah kan. Nah, yang pasti kita harus perbaiki, kita evaluasi kesalahan yang lalu yang membuat itu kemudian menjadi tidak berhasil. Kenapa? Begitu kan ya. Nah, Allah akan terus mengajari hingga manusia pandai lah ya. Karena kan ketakwaan seseorang, keimanan seseorang sulit untuk diukur kecuali dengan akhlak atau perilaku. Jadi Allah akan selalu mendatangkan orang-orang di sekitarnya untuk menguji apakah mereka benar beriman, apakah benar mereka berjihad. Ya berjihad itu melawan hawa nafsu sendiri ya. Makanya jihadul akbar adalah selesai dari peperangan Badar, bukan peperangan Badarnya sendiri. Ya, ketika selesai dari peperangan Badar, Rasulullah mengatakan kita telah selesai dari peperangan gitu. Peperangan kecil, dan kita akan memasuki peperangan besar. Ketika ditanya, oh apa itu ya Rasulullah? Yaitu melawan hawa nafsu sendiri gitu. Itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kita lihat di Quran surat 5 ayat 1. Teman-teman boleh sambil buka Al-Quran ya. Kalau seandainya tidak ada di layar, tidak tampak, boleh buka Al-Quran di Quran surat Al-Maidah ayat surat 5 ayat 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad, gitu ya. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Ini harus menyimak nih, mukmin ya. Mukmin harus menyimak, karena kalimat awalnya, wahai orang-orang beriman, penuhilah olehmu akad-akad, ya. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Jadi Allah ini akan membacakan apa-apa yang Allah haramkan ya. Yaitu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau di ayat ini menghalalkan berburu ya, itu kalimat yang Allah gunakan adalah muhili soidi gitu. Jadi as-soidi itu adalah game of hunting, perburuan. Jadi mencari penghidupan, berburu nafkah, itu soidi itu. Ya, makanya dikatakan kalau zaman dulu ya orang itu kan punya anjing pemburu dan pakai elang gitu ya. Biasanya
orang berburu dibantu oleh binatang pemburu. Tapi binatang pemburu yang sudah dilatih, ya. Dilatih tentu dengan kaidah yang Allah ajari. Jadi ketika melepas si burung elang ataupun tadi anjing pemburu, dia harus sudah pandai. Dia berburu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berburu bagi si tuannya, gitu. Nah, hawa nafsu manusia itu adalah, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, hawa nafsu adalah tentara batin, gitu. Tapi seringkali hawa nafsu ini berburu untuk dirinya sendiri, sehingga mematikan sang penunggang, mematikan si jiwanya, begitu kan? Tapi seandainya dia berburu dengan yang Allah ajari, maka dia akan berburu makanan-makanan yang thayyib, yang ketika itu dikonsumsi, maka si jiwanya akan semakin sehat, gitu. Jadi yang berburu kan si jasad ya. Nggak bisa jiwa berburu ya di dunia ini. Yang berburu jasad, yang bergerak jasad, yang bekerja jasad ya. Nah, itu jadi ini diharamkan berburu ya ketika sedang ihram. Nah, nanti kita akan lihat ya, tapi kita lanjut dulu. Kemudian di Al-Maidah ayat 2-nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jangan melanggar bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan qalaid, gitu ya. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, yang mereka bermaksud mencari karunia dari Robnya dan keriduannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Jadi mencari kehidupan itu bukan sesuatu yang diwajibkan, itu mubah. Bahkan dilarang ketika sedang ihram. Ihram itu kan ketika orang sedang akan berangkat haji. Haji kan esensinya wukuf di padang Arafah kan. Nah, ketika sedang ihram itu, makanan yang diperbolehkan adalah makanan laut. Tidak boleh berburu di darat, gitu. Jadi luar biasa Al-Quran ini sangat indah. Banyak perumpamaan. Jadi kalau orang zaman dulu berangkat haji, itu naik kapal karena melintas laut, ya. Lagi ke Baitullah, lagi ke Mekah, pakai jalur pelayaran, jalur kapal. Kan nggak bisa kapal itu disuruh belok-belok, ngejar ikan, ya kan? Yang ada, kalaupun mancing atau berburu, itu sesuai dengan sejalur dengan pelayaran menuju Baitullah. Gitu. Jadi apa hikmahnya? Artinya, manusia itu ketika mencari penghidupan, tidak boleh mencari pola kehidupan yang tidak sesuai dengan trek takdirnya. Gitu. Tidak boleh mengerjakan sesuatu yang di luar kadar dirinya gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan nafkah yang dikejar itu, tapi magfirah dan karunia Allah gitu kan. Jadi kan arti dari berburu adalah berlomba-lomba mencari wajah Allah atau amal soleh. Nah, barang siapa yang kemudian membuat Allah ridho, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya dan karunia yang banyak. Jadi fadilah, keutamaan diri, kebidangan diri, ya, kasab yang mudah yang menghidupkan jiwa itu akan diberikan jika yang dicari adalah wajah Allah. Jadi dia harus fokus untuk beramal soleh, hingga melalui amal soleh itu Allah akan datangkan tadi macam-macam karunia dan penghidupan gitu. Makanya di ayat lain, jika Allah dan Rasul-Nya menyerumu kepada sesuatu yang memberimu hidup, maka ikutilah gitu. Tapi kan kita enggak, kayak tadi kan. Kita lebih pusing dengan perselisihan di antara manusia dan kita mengharapkan orang lain berubah misalkan. Jadi kita sudah dizolimi, kemudian kita membalas di luar batas, yang akhirnya kita sudahlah dizolimi, kemudian tambah lagi menzolimi diri sendiri gitu. Jadi double ruginya ya, sudah dizolimi orang, kemudian menzolimi diri sendiri. Tapi kalau seandainya kita dizolimi dan kita tetap bertakwa,
dan menghadapi orang yang menzolimi sesuai dengan tata aturan Allah, maka kesimpulannya itu, kalau sesuai ayat, Allah bisa merubah sehingga orang yang memusuhi kita itu timbul respect dan kemudian malu kepada kita gitu. Makanya di Al-Quran hingga orang yang denganmu ada permusuhan menjadi seperti sahabat gitu kan. Itu karena saking tingginya akhlaknya ya, dan luasnya hati dari orang yang kemudian menghadapi orang-orang yang berbudi rendah. Jadi orang yang berbudi luhur atau yang punya akhlak lebih baik ya harus ngalah. Kenapa? Nggak bisa kita mengharapkan orang yang akhlaknya masih di bawah untuk ngalah. Ya, dia masih penuh dengan kebodohan, penuh dengan amarah, dengan hawa nafsu. Nah, kalau kita balas, ya tanpa dibalas pun sebenarnya dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Ya, makin nyerang orang, makin hidupnya sendiri sebenarnya yang hancur ya. Makanya kan ada kalimat tuh, nanti kalau sudah disuruh diperangi, repot tuh orang-orang yang seperti itu. Makanya letak pertolongan Allah ada di balik sabar dan tawakal kan. Itu pun ada ayatnya kan. Jika kalian bersabar, maka satu orang bisa mengalahkan 10 orang gitu. 1000 orang bisa mengalahkan 10.000 gitu kan ya. Nah, tapi jika mereka menyerangmu secara mendadak, maka Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang bertanda gitu. Kalau mereka menyerangmu dengan aba-aba, ya 3.000 yang turun. Tapi kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, 5.000 yang Allah turunkan. Jadi sebenarnya dengan ayat itu, orang mukmin itu ketika ada orang yang mendengki dia, tenang aja, fokus aja amal soleh gitu. Itu akan kembali ke orang yang menyerang gitu. Karena Allah sudah janjikan, kitanya nggak ada masalah, kitanya baik-baik saja meskipun diperlakukan seperti itu, bahkan kalau bisa kita pegang tangannya dan kita arahkan dia agar berhenti dari melakukan kezaliman. Apalagi kalau dia orang yang beriman atau sedang berjuang tobat ya. Tapi kalau dia tidak berhenti dan menyerang tiba-tiba, itu 5.000 malaikat ya. Gitu ya kira-kira sahabat-sahabat. Jadi kita harus tetap menggunakan ayat ya di dalam menghadapi setiap persoalan. Jangan sampai kita yang sudah bagus kemudian karena orang yang terus-menerus ya memancing kita, akhirnya kita benteng pertahanannya runtuh, malah kemudian kita berbalik menyerang tanpa tadi keadilan. Nah, jadi kita akan rugi. Nah, tapi itu Allah yang desain karena untuk menguji siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan beriman bertakwa itu susah kalau lagi kondisi normal. Makanya dalam kondisi sengketa diuji bagaimana dia berbuat. Makanya kisahnya sahabat Rasul yang berperang kemudian mau menebas musuh, ketika diludah oleh musuhnya, nggak jadi ditebas lehernya. Kemudian ditanya, kenapa kok nggak jadi? Ya karena tadinya aku berperang karena Allah, namun setelah engkau meludahiku, aku terpancing marah, emosi begitu, sehingga aku kemudian berperang demi hawa nafsuku. Gitu. Itu sedemikian hebatnya ketakwaan para sahabat itu. Sedemikian kuatnya benteng pertahanannya mereka, ya, sehingga tidak bisa diplesetkan bahkan ketika dihantam oleh pukulan pertama itu. Jadi yang disebut sabar dalam pukulan pertama ya seperti itu. Gitu kan. Tiba-tiba diserang, seketika itu juga ketika kita kepancing marah, kita malah mundur. Buat apa? Karena saya melawan dia karena kemarahan saya. Lagi marah pakai ayat, lebih repot lagi. Lebih repot lagi gitu ya. Jadi gitu sahabat-sahabat, doakan ya orang yang sedang bermasalah dengan dirinya, kecenderungannya seperti binatang yang terperangkap, kemudian meronta, menyeruduk sana-sini, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain. Ya kadang-kadang kita berada di jalur itu, kalau kita mau berbuat baik, menjadi muhsinin, maka kita
harus bisa membantunya gitu kan. Tapi kalau tidak, jangan dilawan, biarkan saja gitu kan. Doakan ke Allah. Seperti itu. Nah, ini tadi baru setengah ayat dari yang ayat 2-nya baru setengah, yang selanjutnya itu sudah dijelaskan tadi ya. Dan jangan kamu melakukan pelanggaran dikarenakan kebencian terhadap satu kaum yang mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram hingga engkau melampaui batas. Gitu. Dan tolong menolonglah kamu dalam albir, ya, kebaktian dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Baik, alhamdulillah. Itu saja materinya. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan atau diskusi terkait apa yang dibahas hari ini, kita sambil berdiskusi saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang dekat ya dengan lemah lembut ya. Kalau orang dekat ya dengan lemah lembut. Jadi kita memang harus baik lah ya, apalagi kalau orang-orang dekat ya. Karena pada prinsipnya kita semua kan berperang melawan diri kita sendiri ya. Itu aja udah berat, melawan hawa nafsu sendiri, tambah lagi kalau harus dihakim-hakimi sama orang lain ya. Jadi setiap manusia itu ada peperangan hebat di dalam dirinya gitu. Itu selalu tabrakan, selalu konflik batin. Dia tahu dia salah, dia tahu karakternya dia itu nggak bagus ya. Bukan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam Islam, yaitu cetakannya Rasulullah lah gitu ya. Tapi we cannot help it, gitu. Kita tidak berdaya kadang-kadang melawan apa-apa yang tersembunyi dalam dada kita gitu. Nah maka kalau memang kita diberi kemampuan, orang itu percaya kepada kita, bisa ngobrol dengan enak, maka itu kita sebenarnya diberi ruang untuk bisa memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan ya. Tapi sebagus apapun kita mengatakan menyampaikan kalimat motivasi kepada dia, orang tidak akan berubah kecuali Allah yang merubah hatinya. Tapi yang luar biasa kalau sahabat-sahabat lihat di Al-Qur'an terkait misalkan ayat terkait dengan percekcokan suami istri gitu kan ya. Itu menarik tuh. Ketika dua orang suami istri itu sedang rame, lagi bertengkar, hebat, ya, itu pasti nggak bisa berkomunikasi. Nah, kalau sudah sampai ke level yang, ya istilahnya sudah tidak mampu lagi lah berkomunikasi, maka kaidahnya itu sebenarnya, sebelum bercerai ya, adalah menunjuk hakam dari masing-masing pihak gitu. Jadi hakam adalah wakil dari masing-masing pihak yang adil, yang takwa lah kepada Allah, yang mengerti terkait dengan hukum-hukum agama. Dan kalimat di Al-Qur'an itu menarik. Ketika kedua hakam ini bermaksud hendak berlaku baik, ya, mengislahkan begitu, niscaya Allah memberikan taufik, ya, kepada hati kedua pasangan yang bertikai itu. Kebaca nggak hubungannya? Jadi kalau seandainya kita adalah orang yang Allah izinkan untuk menampung curhat orang lain, ataupun tadi ya orang dekat yang sedang mengalami peperangan melawan dirinya, mungkin tadi baru pensiun, biasa berkuasa, kemudian post power syndrome, tambah lagi tadinya punya jabatan, sekarang kan di rumah saja, kesinggung sedikit sensitif gitu ya. Ya memang harus dengan ilmu hal begitu ya. Ya kita harus dengerin, ya dia masih merasa seperti dia menjabat gitu. Di luar sudah tidak ada yang menghargai barangkali sebagaimana yang dia harapkan. Nah, kemudian dia salurkan ke rumah atau ke teman dekatnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya post power syndrome tidak harus terjadi kalau dari zaman kerjanya pun tawadu dan paham gitu ya, bahwa semua amanah, mau jadi atasan pun bukan dengan cara keras kan ya. Bahkan kan panduan di Al-Qur'an terkait ketika mengajak
kaum mukmin berjihad, itu adalah, ini termasuk karakter akhlaknya Rasulullah yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya dikarenakan rahmat Allah, maka engkau berlaku lemah lembut gitu kan. Dan seandainya engkau berlaku keras dan berhati kasar, maka niscaya mereka akan pergi menjauhimu gitu. Jadi tidak mungkin seseorang yang kemudian diberi kedudukan bisa mengajak orang lain ya ke arah yang baik, kecuali dia orang yang memang secara formal mungkin diberi jabatan, tapi secara informal dia dihargai gitu, dianggap orang yang memang bijak dan dewasa dan bisa diajak berdiskusi ya, menjadi teman bicara. Kan seperti itu. Jadi ketika diarahkan, itu bukan karena terkait status atasan bawahan, tapi memang selain atasan bawahan, kalau dalam keimaman, kepemimpinan, dia juga adalah orang yang layak di sana. Ya seperti suami kan begitu ya, repotnya kadang-kadang kan. Saya suami loh, kamu istri, kamu makmum, kamu harus nurut. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu dilaknat sama Allah dan malaikat, gitu kan ya. Itu kalau dia hanya menggunakan kedudukan formal sebagai suami, repot kan? Ya ada hadisnya, gitu kan. Sesungguhnya wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jika engkau luruskan dia patah, jika engkau biarkan dia akan tetap bengkok. Maka nasihatilah wanita dengan lemah lembut. Tapi itu ayat itu tuh bisa, hadis itu tuh bisa digunakan bukan dalam konteks suami istri aja. Karena imam dan makmum itu berlaku di semua level lapisan masyarakat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keimamannya. Ya, kalau dia ya seminimalnya keimaman terhadap dirinya sendiri, terhadap istrinya, keluarganya. Kalau dia ketua RT ya terhadap RT-nya, kalau dia ketua RW terhadap RW-nya, terus di level-level yang makin besar sama aja. Jadi kalau kita diberi tanggung jawab semakin besar, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang ada di dalam kepemimpinan kita. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, Andra ya. Jadi dengan lemah lembut, tapi harus mohon ke Allah. Kalau kita ingin sesuatu yang baik bagi dia, maka kita sampaikan sesuai kalimat atau pengetahuan yang kita pahamilah ya dari nasihat agama. Mungkin nggak perlu banyak-banyak, sederhana aja. Sekedar menemani, sekedar kemudian memberikan tadi ya, apa istilahnya tuh ya, penguatan lah ya ketika dia sedang dalam kondisi goncang, menghadapi situasi baru. Tapi jangan lupa sambil mohon ke Allah. Semoga Allah memberikan hidayah, taufiknya kepada orang itu, gitu kan. Nah, tapi kalau kita merasa hebat, kita jago, bisa dampingin orang, setiap yang bermasalah ditangani tanpa mohon ke Allah, capek jadi tempat curhat nanti. Semua orang curhat ke kita. Ya, waktu kita juga banyak urusannya kan, masalah kita juga banyak. Tapi karena tadi kita merasa mampu tampil untuk, ya judulnya sih menolong orang, padahal kita juga senang dibutuhkan ya. Nanti capek, karena orang akan berbondong-bondong datang dari tahun ke tahun, masalahnya nggak selesai, dan kita dijadikan teman curhat gitu ya. Harus mohon ke Allah dan kita harus mohon kebaikan. Kita ingin kebaikan kepada sahabat kita, kepada tetangga kita. Kita mohon ke Allah. Mungkin kita hanya ngomong sekali dua kali, pokoknya sesuai kebutuhan dia, tapi bertahap Allah rubah hatinya gitu. Iya, kalau nggak diikrarkan, kita nggak tahu apakah benar-benar kita sudah mampu memaafkan atau tidak. Dan kita bilang, udahlah dia saya maafkan, pas besok ketemu orang itu, nyebelin gitu. Ya, sama dengan hutang, piutang kan. Kalau mau ngebebasin, ya bebasin. Kontak orangnya, ya mungkin sudah rame, sudah lama, ditagi-tagi susah. Kemudian lama-lama kita bilang, udahlah, saya ikhlasin aja, capek nagihnya, orangnya susah gitu kan. Itu nggak benar-benar mengikhlaskan ya itu ya. Tapi kalau mengikhlaskan itu, perbaiki hubungan silaturahmi dengan orang yang berhutang kepada kita, kontak dia, sampaikan. Kamu
kita kok jadi terganggu ya hubungan silaturahminya, mungkin karena kamu punya hutang ke saya, dan selama ini juga ya saya nagih butuh dan sebagainya, cuman lama-lama saya juga kesel-keselan. Bagaimana kalau kita saling memperbaiki hubungan di antara kita, dan saya juga ingin menyedekahkan saja gitu ya. Tapi sebaiknya sih kita tetap berteman begitu ya. Semoga dengan kita melakukan hal ini, Allah menjadi ridho, dan kamu rezekinya Allah buka, saya juga rezekinya Allah ganti gitu. Wah, kalau bisa kayak gitu hebat ya. Nah, jadi jelas kan, clear gitu. Artinya ketika dia memaafkan itu, seakan-akan dia yang menurunkan posisinya. Kan kalau orang berhutang itu orang yang posisi di atas. Ya kalau dia mau minta dibebaskan, dia dong yang datang ke saya, ngomong baik-baik. Ya, nanti begitu datang orangnya ya dimarah-marahin dulu dan sebagainya, udah dimarah-marahin, nyesel, barulah udah dibebasin aja. Tapi nanti jadinya sedekah yang diiringi perkataan yang menyakitkan. Tembak dulu sama kata-kata menyakitkan, setelah itu baru dibebaskan. Nggak bisa begitu. Jadi kenapa kita harus mencari orang itu dan menyampaikan langsung agar clear gitu kan? Karena tadi kita bebasin utangnya karena capek nagihnya, udah saya ikhlasin aja gitu kan ya. Tapi sekali waktu kepepet, ingat lagi, oh saya masih punya piutang nih di orang itu ya. Dulu sih pernah bilang gitu, tapi kan orangnya belum tahu ya. Nanti nagih lagi. Nah, jadi sama lah esensinya ketika kita mau memaafkan orang lain, di level hati saja saya maafkan dia nggak cukup. Itu ujian buat kita. Kalau kita memaafkan, kita mengikrarkan kepada dia, saya sudah maafkan apapun yang terjadi di antara kita. Kita masing-masing berjalan dalam tracknya sendiri-sendiri, silaturahmi tetap baik. Saya juga mohon maaf jika selama interaksi, ketika kita dulu masih sering ketemu atau saling berhubungan, itu satu dan lain saling menyakiti, dan tidak mungkin itu tuh hanya satu pihak gitu, ya kan? Kalau telinga ada temennya, ada mulut temennya gitu. Makanya ketika Imam Syafi'i ya kalau nggak salah ya, berjalan di pasar dengan muridnya, kemudian ada orang yang berkata buruk lah begitu kan ya, berkata buruk, kemudian si muridnya mengatakan kepada Imam Syafi'i gitu kan, bahwa ada orang yang berkata buruk ya mungkin terkait dengan ulama ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Hesh," katanya, "kamu jaga telingamu," katanya. Kalau mulut urusan dia, tapi kamu, telinga urusan kamu. Dan mulut itu kalau nggak punya pasangan telinga yang mendengarkan, dia diam sendiri nanti, gitu kan? Nah, jadi seperti itu, intinya, selama kita hidup di dunia, pasti akan ada yang menzolimi, gitu kan? Nah, sering kali yang jadi masalah itu bukan ketika orang menzolimi kita sebenarnya. Yang lebih repot itu ketika kita, karena awalnya orang menzolimi kita, kemudian berubah, kita menjadi menzolimi diri kita sendiri. Itu lebih repot. Itu lebih repot, gitu, sahabat-sahabat. Nah, untuk supaya keluar dari perangkap itu, maka dia harus tidak lupa kepada tujuan. Makanya kan tadi, jalur pelayaran itu kita semua lagi ke Baitullah. Kita semua sedang berhajat untuk bisa mencapai ya ketemu Allah begitu, kita bisa mengenal dia gitu. Makanya tadi siar haji kita harus terus di track, jangan sampai godaan kiri kanan kemudian membuat kita berhenti berjalan gitu. Kita terus aja jalan gitu. Nah, caranya melepaskan semua tadi ya, yang menyakiti kita, yang kita sakiti, itu semuanya kalau bisa diselesaikan aja gitu kan, nggak usah berpanjang-panjang. Kalau yang bikin panjang kan hawa nafsu sebenarnya ya. Jadi istilahnya menelan sakit itu ya nggak puas lah kalau orang yang salah tuh nggak minta maaf. Tapi Allah memberikan ganjaran khusus bagi orang yang menggugurkan haknya gitu. Kan pilihannya gitu, engkau boleh membalas, hukum kisos kan begitu. Engkau boleh membalas, tapi harus sama, ya kan? Jika melebihi sedikit aja, maka kita zolim.
Tapi jika engkau memaafkan, maka itu lebih baik bagimu. Gitu. Jadi yang jelas-jelas tidak beresiko adalah memaafkan, meskipun peperangannya menjadi dengan diri sendiri gitu. Iya, betul, Teh Wanti, itu hal yang kita temui sehari-hari ya. Kita lihat anak kasar, kita lihat anak kurang ajar, ya nggak jauh-jauh pasti karena orang tua juga ya. Mau itu cara orang tua memperlakukan, sehingga membentuk si anak itu mewarisi sifat-sifat tadi ya karena selalu melihat contoh yang tidak baik, atau sebagai kitabul mubin karena ada penyakit hati yang kemudian itu mungkin tidak kelihatan tapi dia simpan, kemudian Allah tampakkan melalui anaknya gitu. Nah, kalau anak-anaknya ustadz banyak yang gitu. Saya banyak dengar kisah dan pernah dengar sharing juga dari orang-orang yang mungkin terhormat, ternama di lingkungannya, tapi terus punya anak yang bikin malu gitu. Sampai orang tuanya itu bingung, kenapa ya anak saya ini kok gini gitu kan. Dia karena orang tuanya merasa soleh gitu. Tapi kemudian Allah kan punya cara untuk menunjukkan sesuatu yang tersembunyi gitu. Ya, ketika orang tuanya memperbaiki diri, ya anaknya juga otomatis Allah perbaiki gitu. Nah, ini dalam kasus bahwa tadi itu anak orang, kita menyaksikan bahwa kemudian orang itu memperlakukan anaknya dengan tidak baik ya. Dan ketika kita kasih tahu juga kadang-kadang boro-boro tambah baik, yang ada adalah terserah gua katanya, anak-anak gua, lu jangan ikut campur gitu kan ya. Ya tentu kalau kaidah Al-Qur'annya, ketika memang di situ ada yang berwenang, ya kita harus sampaikan ya. Syukur-syukur ada pendampingan dari secara lahiriah lah ya. Ada orang yang punya kompetensi di sana. Kalau sudah sampai menyakiti fisik ya tentu kita cari yang lebih berhak ya. Kalau dalam lingkungan ya ngomong ke Pak RT lah, atau ngomong ke Pak RW, atau Bu RT, Bu RW, atau siapalah orang DKM yang mungkin bisa membantu. Nah, tapi kalau kaidahnya kita adalah ya tadi, tentu cara kita untuk kalau kita ingin memperbaiki pola itu ya kita dekati orang tuanya, dan yang bermasalah ini kan orang tuanya gitu. Nah, kita orang itu cenderung baru bisa masuk mendengarkan nasihat kalau yang menasehatinya orang yang dia merasa dekat dan percaya gitu kan ya. Jadi memang agak sulit tuh ketika misalkan kita lihat ada orang yang memperlakukan anak dengan buruk, kemudian kita tiba-tiba, hei kamu orang tua nggak boleh begitu gini. Ya bisa dilakukan, tapi nggak akan efektif, itu akan tetap terulang gitu. Ya maka kita akan cari orang yang dihormati ya di lingkungan itu untuk kemudian membantu persoalan itu. Tapi juga ya kita sering begitu ya, kita sering begitu. Hubungan suami istri rame, kadang-kadang juga sama kan. Misalkan saya dulu sering ingin bantu ketika ada orang punya masalah, tapi nggak bisa satu telinga gitu. Ya, misalkan suaminya yang mengatakan bahwa Kang istri saya nih susah nih, punya masalah A, B, C, D gitu kan ya. Dia nggak mau ngaji, nggak mau ini dan sebagainya. Si suaminya pun dia buta terhadap keburukan dirinya gitu. Nah kemudian sampailah suatu ketika suaminya itu ngajak istrinya ke kajian Rabu misalkan ya. Kang, saya nih alhamdulillah berhasil maksa istri untuk ikut datang. Mohon nanti disampaikan nasihat-nasihat, ayat-ayat yang kira-kira supaya dia bisa jadi ngerti gitu kan. Ya saya bilang oke, nggak apa-apa, bawa aja. Kalau memang mau ya ikut aja ngaji gitu kan ya. Ya semoga Allah nanti ngasih ilham untuk menyeru dengan baik. Begitu datang, bawa istrinya, yang saya sasar suaminya kan. Yang saya sasar suaminya, begitu. Ya tadi memang laki-laki itu memang pimpinan gitu kan ya. Wanita itu makmum. Ya tapi juga kebayang ya tersiksanya dipimpin oleh orang yang akhlaknya buruk begitu kan ya. Gimana pun semuanya manusia begitu kan ya.
Oh, terus saya cerita begitu, sampai istrinya seneng mungkin ya, karena suaminya yang dipojokin, berarti bukan saya yang salah, tapi suami saya gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika pulang dari pengajian, kemudian suaminya telepon gitu kan. Kang, alhamdulillah tuh istri jadi semangat, besok pengen ngaji lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, saya bilang kembali lagi kita juga harus adil ya melihat persoalan, karena pasti tadi telinga ya pasangannya mulut, ya kan, ya suami dan istri ya dua-duanya kan tentu tidak mungkin hanya salah satu ya, tapi juga nggak ngerti kenapa kok bisa nikah kan. Ya dulu nyambung, ketika sudah nikah kemudian masing-masing berkembang sesuai dengan arahnya, punya pemikiran masing-masing, yang akhirnya makin lama makin jauh gitu, nggak bisa komunikasi lagi. Makanya dari awal memang harus punya format ya, ketika membangun rumah tangga dengan karakter masing-masing, yang menyatukan adalah visi gitu kan. Ini visinya mau kemana, kita satu dan lain ya harus saling memaklumi, dan bahkan di Al-Quran pun begitu. Jika engkau tidak menyukai sesuatu dari istri-istrimu, maka bersabarlah. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan juga sebaliknya. Ya kenapa? Karena pada prinsipnya pernikahan itu akan saling menghaluskan ya, satu dan lainnya. Kita akan, tadi yang khulato, kan khulato itu kan bercampur, suami istri bercampur, sama saja hukumnya. Sebagian besar dari orang-orang yang bercampur, yang berserikat itu saling menzolimi, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau dalam pernikahan tidak dalam rangka beriman dan beramal soleh, ya kelihatannya sih nggak susah ya untuk bertahan ya. Artinya bertahan dalam sebuah keharmonisan yang terus-menerus, semakin lama semakin kuat ikatannya, dan saling kasih sayang. Kalau bertahan hanya karena social conformance, hanya karena nanti kalau dilihat orang gimana ya, jadi kita seperti gagal rumah tangganya, kita tetap mempertahankan status nikah meskipun kita sudah tidak bisa komunikasi, itu juga salah. Jujur aja gitu. Karena ayatnya juga ada kalau mau bercerai itu. Jadi kalau bercerai nggak pakai ayat tuh repot kitanya. Tapi ayatnya kan, jika keduanya merasa tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa keduanya bercerai. Niscaya Allah akan memberi rizki kepada masing-masing. Ketika cerai itu kantongnya itu dipisah. Kantong rizkinya Allah kembalikan kepada masing-masing. Gitu. Jadi tidak akan terhalang juga rizkinya, begitu kan? Itu luar biasa ayat-ayat itu. Jadi, nah ini tadi terkait dengan materi ini, itu kenapa ayat rizki itu kemudian ditaruhnya di atolak gitu. Kan ayat terkait dengan orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupi. Kenapa di atolak ditaruhnya? Kalau sahabat-sahabat baca, nanti silahkan dibaca ya, di Quran surat atolak itu kan terkait dengan perceraian. Hendaklah engkau menceraikan tadi ya, istri itu dalam keadaan mereka masa idahnya itu ya, dalam masa idah gitu. Jadi setelah masa idah itu gitu. Sama dengan konteksnya dengan ayat yang tadi kita bahas di Al-Maidah, tegakkan perjanjian, akad-akad itu gitu ya. Itu Allah uji betul ketakwaan seseorang itu dalam kondisi hatinya sedang panas membara masalahnya gitu. Ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi orang yang menzolimi kita, ketika menghadapi percekcokan suami istri, itu momen-momen di mana hati itu ekstrim tuh si sengketanya ya. Karena sudah psikologisnya udah berantakan tuh kita ya. Kalau menghadapi orang lain masih punya protokol, kalau menghadapi orang-orang dekat itu kadang-kadang kita udah bingung menghadapi anak, menghadapi suami gitu kan ya. Nah justru ketakwaan tuh ada di sana gitu. Makanya setelah kemudian, itu kan ayat 2 dan 3 kan terkait dengan rizki dari ketakwaan dan tawakal itu. Tapi di ayat satunya tentang perceraian dan masa idah begitu. Jadi seakan-akan Allah hendak mengajari kepada manusia bahwa justru
tadi dalam kondisi semarah apapun, dalam pertikaian apapun, dalam peperangan seperti apapun, jangan keluar dari koridor ketakwaan. Harus tetap adil, harus tetap menggunakan panduan syariah, harus tetap menggunakan pengajaran Allah lah gitu ya. Mohon ke Allah ya, sabar dan sholat. Yang nggak tahu yang salah siapa, yang pokoknya harus menanggalkan dulu gitu, menanggalkan dulu. Karena tadi kita dalam kepanasan hati yang kemudian perspektifnya merasa yang salah hanya orang lain gitu. Dan pun kalau itu terjadi, itu tidak akan mungkin di luar izin Allah. Jadi kalau Allah mengizinkan, ya, meskipun bentuknya itu seperti itu ya, artinya ada kebaikan di balik itu gitu. Nah, makanya kan perceraian sesuatu yang sesuatu yang halal, yang Allah paling benci. Bukan berarti semua orang yang bercerai kemudian Allah benci, enggak. Karena ikutannya, turutannya adalah dendam. Dendam akan terus-menerus itu tidak akan selesai gitu. Persoalan memaafkan itu nggak akan selesai. Selalu akan ada syarat, selalu akan ada hal-hal yang trauma-trauma yang terangkat gitu. Nah, memaafkan itu ujiannya di sana. Kalau sampai hilang sama sekali, itu nikmat dunia, itu surga dunia. Makanya orang-orang mukmin itu ketika masuk surga pun Allah cabut dendam yang ada di hati. Bayangin ya. Saya dulu bingung tuh baca ayat itu. Kenapa ya orang mukmin itu kemudian kok dikasih kenikmatannya itu diangkat, dicabut dendam di hati gitu. Awalnya mikir, oh cuman gitu doang ya gitu. Ternyata bayangin, untuk menjadi orang yang paling bahagia di dunia, bukan dunia luarnya yang dibutuhkan untuk dirubah. Ya. Yang dibutuhkan untuk dirubah itu hatinya. Bayangin, kalau hati kita itu Allah perbaiki, Allah cabut semua rasa dendam, rasa susah di hati, mau menghadapi dunia dengan semua dinamikanya, itu semuanya itu nikmat gitu. Nah, itu orang yang mati dari diri sendiri itu begitu. Yang disebut orang mati sebelum mati itu seperti itu. Dia bertasbih, mengikuti aja semua dengan tawakal pada Allah. Nggak ada yang mengganggu dia. Bahkan orang-orang tawakal itu disebutnya mereka raja dunia. Mereka itu tidak terpengaruh oleh zaman. Mau ke sana, mau ke sini, dalam kondisi apapun, tenang aja, ada Allah gitu kan. Dia jalan aja ngikutin. Takdirnya berubah, langsung pindah hatinya. Ya, tidak lagi berpegangan kepada rencananya pribadi. Ketika takdirnya berubah, dia langsung pindah ridhonya itu kepada yang Allah sudah atur. Itu namanya Islam. Itu namanya menundukkan kehendak diri ya di bawah kehendak Allah gitu. Itu esensi dari agama kita sebenarnya. Ya, ini sambil menutup ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Sekali lagi mohon maaf, ini kendala teknis nggak tahu kenapa, tapi rasanya dengan suara pun cukup jelas mudah-mudahan. Baik, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.